Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olive Faradiba, kelas 3B dengan NIM 24044113810. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi star. Nah, di sini star ini diartikan dengan bintang. Nah, di sini topologi star atau yang sering disebut dengan bintang adalah bentuk jaringan komputer di mana setiap perangkat dihubungkan secara langsung atau satu perangkat pusat yang disebut hub atau switch. Nah, selanjutnya perangkat pusat tersebut berfungsi sebagai pengaturan dan penghubung antara komputer dalam jaringan. Selanjutnya, pada topologi ini, setiap komputer itu tidak terhubung satu sama lain, dan melainkan melalui perangkat pusat. Oleh karena itu, jika suatu komputer mengalami kerusakan pada kabel, maka komputer lain juga akan dapat terpengaruh. Selanjutnya, di sini ada cara kerja topologi star. Nah, yang pertama itu adalah setiap komputer terhubung atau hub ke hub atau switch melalui kabel. Yang kedua, ketika komputer A mengirim data ke komputer B, data tersebut dikirim terlebih dahulu ke hub atau switch. Nah, di sini yang ketiga, yaitu yang sering disebut hub atau switch, akan meneruskan data hanya ke komputer tujuan. Lalu yang terakhir itu komunikasi data berlangsung dengan cepat karena pengaturan dapat dilakukan secara terpusat. Nah, di sini juga topologi star ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama saya akan membacakan yaitu kelebihannya topologi star. Nah, yang pertama itu mudah dikelola dan dikembangkan, seperti menambahkan komputer baru yang sangat mudah. Dan yang kedua, kerusakan satu komputer tidak mempengaruhi komputer yang lain. Dan yang ketiga itu kinerja jaringan stabil karena masing-masing komputer memiliki jalur pusat sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir, deteksi masalah lebih mudah karena hub atau switch menjadi pusat kendali. Selanjutnya adalah kekurangan topologi star. Nah, di sini topologi star hanya memiliki 3 kekurangan, yaitu biaya instalasi lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak kabel. Dan yang kedua itu ketergantungan pada hub atau switch. Jika perangkat pusatnya rusak, seluruh jaringan tidak berfungsi, membutuhkan jaringan doang dan perangkat tambahan seperti hub atau switch. Nah, itu ruangan dan perangkat pusat tambahan yang sering disebut dengan hubungan atau hub atau switch. Nah, topologi star ini juga bisa siapapun pengguna yang ingin memakainya. Dan yang seperti contohnya itu pengguna yang bisa memakai adalah jaringan komputer atau sekolah. Dan yang kedua, lab komputer di mana semua PC tersambung ke satu switch. Yang ketiga, perusahaan kecil dan menengah yang memerlukan jaringan stabil dan mudah diperluas. Dan saya akan membacakan di sini yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulan topologi star merupakan salah satu topologi jaringan yang paling populer dan efisien. Ditunjukkan karena mudah dikelola, dikembangkan meskipun biayanya lebih tinggi. Biayanya sedikit lebih tinggi. Nah, kendala dan kemudahan perawatan membuatnya menjadi pilihan utama dalam banyaknya jaringan modern. Nah, yang seperti saya ambil ini adalah topologi star. Kenapa saya ambil topologi star? Karena
Topologi star ini bisa digunakan oleh pengguna-pengguna sekolah, kantor, atau perusahaan kecil dan menengah. Dan itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.